Halo semuanya, selamat datang di explainer kita kali ini. Oke, coba bayangin ini. Anak balita Anda tuh kelihatan ngerti banget semua hal yang terjadi di sekitarnya. Tapi bibir mereka masih aja terkatup rapat. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang sering banget bikin orang tua ngerasa bingung, cemas, dan jujur aja lumayan stres ya. Kalau Anda pernah ngerasa khawatir gara-gara si kecil belum juga ngomong sepatah kata pun padahal dia kelihatan pintar dan responsif banget, well, Anda ada di tempat yang tepat. Mari kita urai bareng-bareng wawasan dari para ahli buat benar-benar ngerti apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala kecil mereka itu. Coba deh, pernah nggak Anda dengar atau mungkin Anda sendiri yang ngomong gini, anak saya tuh ngerti kok, kalau disuruh ambil barang dia ngerti, dipanggil nengok, dia bahkan tahu loh apa yang kita mau. Skenario kayak gini tuh bener-bener umum terjadi. Sebagai orang tua, lihat anak bisa merespons instruksi dengan sempurna, pastinya ngasih rasa bangga tersendiri kan? Tapi di saat yang sama, ada rasa frustrasi yang ngegantung gitu aja. Anda tahu banget mereka ngerti, Anda bisa lihat kecerdasan di mata mereka, dan justru hal itu yang bikin situasinya kerasa makin membingungkan. Nah, situasi tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan inti yang pasti terus-terusan berputar di benak Anda. Terus, kenapa ya mereka belum mulai ngomong juga? Maksudnya, kalau mesin pemahamannya udah jalan dengan sangat baik, kenapa mesin suaranya belum mau nyala? Buat ngejawab misteri ini, kita nggak bisa cuma tebak-tebakan aja nih. Kita harus ngelihat langsung gimana otak mereka memproses informasi. Dan persis itulah yang bakal kita jelajahi sekarang. Kita masuk ke bagian pertama, fenomena anak yang belum berbicara. Hal pertama yang perlu Anda tahu, dan semoga ini bisa sedikit menenangkan hati Anda ya, celah antara kemampuan memahami dan berbicara ini tuh sebenarnya sebuah fase perkembangan yang sangat-sangat wajar. Otak anak Anda sebenarnya udah berhasil ngelakuin pekerjaan yang luar biasa loh. Mereka udah paham makna kata, tahu cara ngerespon instruksi, dan pada dasarnya udah ngerti banget gimana komunikasi itu bekerja. Ini tuh kemenangan besar yang harus dirayain. Pemahaman kognitif mereka udah matang di area itu. Tapi tantangannya adalah mereka masih kesulitan buat memproduksi bunyi bahasa secara fisik. Bayangin otak mereka tuh lagi sibuk ngerangkai kepingan-kepingan puzzle komunikasi, dan kerennya, mereka udah nyelesain setengah dari gambaran utuhnya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam di bagian kedua, dua proses otak yang berbeda. Jadi poin krusialnya di sini adalah memahami bahasa dan menghasilkan bunyi bahasa itu butuh dua fungsi otak yang benar-benar beda. Di satu sisi ada kemampuan bahasa reseptif. Ini tuh kemampuan buat tahu makna dan ngikutin instruksi. Terus di sisi lain ada kemampuan bahasa ekspresif alias kemampuan fisik buat ngeluarin ucapan. Coba ibaratin kayak gini, ada orang yang jago banget baca partitur musik yang rumit, tapi tangannya belum cukup terlatih buat mainin tuts piano dengan lancar. Nah, misahin dua konsep ini tuh penting banget buat ngilangin stigma atau rasa bersalah yang sering banget menghantui para orang tua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tahapan kompleks dalam menghasilkan suara. Dan ini ngegambarin dengan luar biasa betapa rumitnya proses itu. Kita kadang lupa loh kalau ngomong itu bukan sekedar neken tombol ajaib, terus langsung keluar suaranya. Ada 5 langkah berurutan yang harus dilewatin sama seorang anak. Pertama, mereka harus dengar suaranya. Kedua, ngenalin bunyi itu. Ketiga, mahamin arti dari kata tersebut. Keempat, nah ini yang paling menantang, mereka harus ngatur gerakan otot mulut, lidah, dan rahang secara spesifik. Dan kelima, barulah mereka bisa ngasilin suara yang tepat. Proses ini sama sekali nggak instan. Coba deh bayangin sejenak, kerja keras tak kasat mata macam apa yang lagi dilakuin otak balita Anda tiap kali mereka nyoba ngomong satu kata sederhana aja. Terus pas otak anak Anda agak nyangkut di langkah keempat tadi, yaitu ngontrol gerakan mekanis mulut, Anda bakal mulai notice beberapa perilaku tertentu. Kayak mereka mungkin bakal lebih sering nunjuk-nunjuk daripada ngomong. Atau mereka ngeluarin suara gumaman yang belum jelas. Dan yang paling kerasa nih, mereka kelihatan frustrasi banget. Kenapa mereka frustrasi? Ya karena di dalam kepala mereka tuh, mereka tahu persis apa yang mau diomongin, tapi alat ucapnya belum mau diajak kerjasama. Jadi, ada satu poin penting yang harus banget Anda ingat. Ini murni fase pembelajaran mekanis. Beberapa anak emang masih di tahap belajar ngenalin pola bunyi bahasa. Misalnya nih, anak Anda mungkin tahu persis kalau benda di depannya itu air untuk minum. Konsepnya udah nempel kuat di kepalanya. Tapi dia sekedar belum bisa aja nyusun dan ngucapin kata minum itu dengan jelas. Sekali lagi, ini tuh bukan berarti anak Anda males dan sama sekali bukan tanda kalau mereka kurang pintar atau nggak paham. Mereka cuma lagi latihan. Tapi tentu aja kita tetap harus memantau situasinya dong. Kita bahas di bagian keempat, kapan Anda harus mulai khawatir.
Memperhatikan milestone atau parameter perkembangan anak itu tetap mutlak diperlukan ya. Nah, ini dia beberapa tanda peringatan alias red flags yang harus Anda pantau dengan saksama. Kalau usia anak Anda udah terpaut sangat jauh dari tahap perkembangan standar yang seharusnya, atau kalau kemampuan bicaranya kerasa mentok dan sangat terbatas padahal waktunya terus berjalan, nah itu adalah sebuah sinyal. Kalau Anda ngelihat kesenjangan yang signifikan ini, kita sangat menyarankan Anda untuk ambil langkah proaktif dan mencari penilaian lebih lanjut dari tenaga profesional. Pemeriksaan profesional ini penting banget karena keterlambatan tadi bisa jadi berkaitan sama apa yang secara klinis disebut sebagai speech delay atau keterlambatan bicara. Ini adalah hambatan perkembangan bahasa yang bikin kemampuan bicara anak sangat terbatas dan pastinya butuh evaluasi lebih lanjut dari ahlinya kayak dokter anak atau terapis wicara. Paham istilah yang tepat ini tuh bakal sangat ngebekalin Anda seandainya nanti Anda emang perlu konsultasi buat dapat dukungan yang paling pas buat si kecil. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kelima, cara memberikan stimulasi di rumah. Terlepas dari apakah nanti anak Anda butuh bantuan profesional atau sebenarnya cuma butuh tambahan waktu aja, ada banyak banget hal hebat yang bisa Anda lakuin sendiri. Disinilah kekuatan sesungguhnya balik lagi ke tangan Anda. Mari kita bedah beberapa taktik harian yang gampang tapi terbukti efektif ini. Pertama, sering-seringlah ngajak mereka ngobrol, biar mereka terbiasa sama ritme percakapan. Kedua, rajin-rajin ulang kata-kata sederhana dalam rutinitas sehari-hari. Ketiga, jadilah model yang baik. Kasih contoh bunyi yang jelas dengan artikulasi yang tepat. Dan yang keempat, yang paling penting nih, kasih mereka banyak waktu buat nyoba ngerespons. Jangan buru-buru dipotong atau langsung dijawabin buat mereka. Kemampuan bicara itu kan mekar dari proses belajar dan interaksi interaktif yang penuh kesabaran setiap harinya. Sebagai penutup explainer kita hari ini, coba kita renungin satu kesimpulan yang benar-benar kuat dari pakar kita. Memahami bahasa belum tentu berarti mereka bisa langsung mengucapkan bahasa tersebut. Setiap anak punya rute perjalanannya sendiri, dengan kecepatannya masing-masing. Tugas kita tuh bukan narik mereka buat buru-buru lari, tapi lebih ke menggenggam tangan mereka pas mereka lagi belajar melangkah. Jadi, kalau besok-besok anak Anda natap Anda dengan penuh pemahaman tapi masih diam 1000 bahasa, coba tanyain ke diri Anda sendiri. Udahkah kita ngasih mereka waktu dan ruang yang cukup buat memproses keajaiban luar biasa yang kita sebut dengan berbicara ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini dan sampai jumpa di explainer berikutnya.